Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Eh, Baik, kita absen dulu ya. Saleha, Hadir, Bu. Dwi Pujastuti, Hadir, Bu. Maulana Maisara, Hadir, Bu. Narsin. Hadir, Bu. Masya Allah ya kehadirannya. Baik, langsung saja ke materi ya pada pagi hari ini, yaitu sejarah perekonomian Indonesia kuno. Baik, poin yang pertama yaitu perekonomian Indonesia masa prasejarah. Seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi pada masa prasejarah Nusantara sangat erat kaitannya dengan masa prasejarah Indonesia atau Nusantara. Dari berbagai penelitian sejarah, antropologi dan arkeologi, Indonesia telah mengalami banyak perubahan, di mana Indonesia telah didiami manusia purba yang 3. meninggalkan jejak mereka pada awal masa Pleistosen. Manusia purba ini dikenal dengan nama Pithecanthropus mojokertensis. Di samping itu pula ada Meganthropus paleojavanicus. Pada masa-masa selanjutnya, hiduplah manusia yang sudah lebih maju bentuknya, seperti Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus soloensis. 3. Baik, kita lanjut di pembahasan yang kedua, yaitu sistem pertanian tradisional. Oke, lanjut ya. Pertanian mulai berkembang dengan memperhatikan bagaimana manusia bercocok tanam. Menurut para ahli pada zaman prasejarah ini, pada saat bercocok tanam telah dimulai. Lanjut, pertanian mulai berkembang dan memperhatikan bagaimana manusia mulai bercocok tanam. Menurut para ahli, prasejarah bercocok tanam telah dimulai pada zaman Neolitik atau zaman batu muda. 3. Baik, lanjut ya. Pengertian tentang sistem bercocok tanam itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Bercocok tanam di ladang. Dan bercocok tanam menetap. Kira-kira ada yang tahu nggak sih perbedaan antara kedua bercocok tanam tersebut? Tidak, Bu. Oke. Bercocok tanam di ladang yaitu suatu cara bercocok tanam yang terutama ada di daerah hutan rimba tropik dan juga di daerah sahana tropik atau subtropik. Sedangkan bercocok tanam menetap yaitu suatu cara bercocok tanam pada suatu tempat tanpa berpindah-pindah atau menetap di daerah tersebut. 3. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu perdagangan di masa kerajaan. Kira-kira perdagangan itu apa sih? Belum tahu, Bu. Oke, perdagangan itu sama dengan perniagaan. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikutnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Itulah yang dinamakan dengan perdagangan atau perniagaan. 3. Oke, lanjut.
Zaman prasejarah di Indonesia telah diketahui sejak adanya Kerajaan Kutai Kertanegara dan Mulai. Tarumanegara. Dari berita-berita di Cina telah diketahui tentang kerajaan-kerajaan lain dengan nama satu Sansosi, kedua Lifoci, dan yang ketiga Tachi, serta Tolomo yang telah mempunyai hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Tiga. Oke, lanjut. Ada kerajaan lain yang berdiri dalam proses perdagangan di masa kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya, di mana Kerajaan Sriwijaya ini adalah suatu kerajaan pantai dengan negara berniaga dan negara yang berkuasa di laut, serta kekayaannya disebabkan oleh perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Jadi berhubungan dengan jalannya suatu perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa. Sriwijaya juga adalah pusat perdagangan penting yang pertama pada jalan raya ini, yang diganti oleh tempat-tempat atau kota-kota tersebut. Mulai. Ya, kita lanjut pada poin yang keempat, yaitu Nusantara dalam kurun niaga. Niaga itu sudah tahu kan bahwa niaga sama dengan perniagaan atau perdagangan. Secara konseptual, Samudra Hindia lebih luas dari yang tertera di peta sekarang. Dalam pengertian ini, selain Samudra Hindia, menurut peta itu pula tercakup laut-laut Nusantara, Teluk, Persia, dan Laut Merah yang sesungguhnya merupakan perpanjangan dari Samudra Hindia. Dengan demikian, seluruh wilayah pesisir Asia dan Timur Tengah yang dibasahi oleh Samudra Hindia tersebut merupakan suatu sistem komunikasi yang terpadu. Oke, kira-kira dari keempat materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini, kira-kira ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, berarti saya anggap mengerti semua ya. Iya, Bu. Baik, materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Tapi sebelum itu, Ibu akan menyaksikan kepada adik-adik sekalian untuk tugasnya, yaitu buat makalah dari keempat sub yang ini menjadi dalam satu makalah. Mengerti? Ngerti, Bu. Oke, kelompoknya nanti dibicarakan kepada kita kelasnya, karena kita kelasnya yang akan mengambil alih tentang kelompok ini. Iya, Bu. Baik, Ibu cukupkan dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.